Selamat siang semuanya, apa kabar hari ini? Sehat? Kembali lagi di channel Duxinema. Kali ini kita akan menceritakan episode ke-6 dari series film horor Thailand, yaitu Terror Tuesday. Mari kita langsung saja bahas episode ke-6 dari series teror di hari Selasa ini, yang berjudul Girl Next Door. Bud baru saja pindah ke sebuah apartemen kecil di pinggiran kota. Bangunannya sudah tua, dengan dinding kusam dan lorong yang selalu terasa dingin meskipun di siang hari. Apartemen barunya sederhana, hanya terdiri dari satu kamar tidur, ruang tamu kecil, dan dapur mungil yang bersebelahan dengan kamar mandi. Meski tempat itu tidak sempurna, Bud merasa cukup nyaman. Dia senang bisa memulai lembaran baru setelah meninggalkan kota lamanya. ทำงานอยู่บ้านไม่ใช่เหรอจะมาเข้าใจอะไรพนักงาน เขาก็มีเหตุผลของเขา ผลที่มันกดทับอยู่นั่นแหละประเทศชาติแม่งเป็น เขาเรียกว่าอยู่ ไม่ใช่ผมเลยพี่ Di malam pertama, Bud duduk di balkon kecilnya, menghisap rokok sambil menikmati keheningan. Dari sudut matanya, dia melihat seorang wanita muda di balkon sebelah. Wanita itu tampak sedang membaca buku, rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya. Saat Bud melirik ke arahnya, wanita itu menutup bukunya perlahan dan menatap balik, memberikan senyuman tipis yang begitu manis. Bud mengangguk sopan sebelum masuk kembali ke dalam apartemennya. Hari-hari berikutnya, Bud mulai memperhatikan wanita itu lebih sering. Dia selalu ada di balkon setiap sore, terkadang hanya duduk diam menatap langit. Tak pernah terdengar suara televisi atau musik dari unitnya, yang membuat apartemen itu semakin terasa misterius. Suatu hari, saat Bud melewati lorong, dia melihat namanya tertulis di kotak surat, Lena. จะไม่อยู่ด้วยกันก่อนเหรอ Malam itu, Bud mulai mendengar sesuatu yang aneh. Suara ketukan kecil dari dinding, seperti seseorang mengatuk-ngatuk dengan ujung jari. Dia mengabaikannya, mengira itu hanyalah suara dari pipa atau tetangga lain. Tetapi, suara itu terus berulang, dan kali ini terdengar lebih dekat, lebih ritmis. Seolah-olah seseorang sedang mencoba menarik perhatiannya. Suatu sore, Bud akhirnya memberanikan diri menyapa Lena saat mereka bertemu di tangga. "Hai, aku Bud. Aku baru pindah ke sebelah," katanya sambil tersenyum. Lena menatapnya sesaat sebelum membalas dengan suara lembut. "Aku tahu." Jawaban itu membuat Bud sedikit bingung, tetapi dia mengabaikannya. Percakapan mereka berlangsung singkat, tetapi sejak saat itu, Bud merasa semakin tertarik pada Lena. Namun, tidak lama setelah perkenalan itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Tiap malam, Bud mendengar suara sama dari apartemen Lena. Suara langkah kaki yang berputar-putar, desahan pelan, kadang seperti suara seseorang menangis. Saat dia mencoba bertanya tentang suara itu, Lena hanya tersenyum dan berkata, "Kadang aku berbicara sendiri." Keanehan semakin menjadi-jadi. Suatu malam, Bud yang tengah berbaring di kasurnya mendengar suara bisikan dari balik dinding. Itu terdengar sangat jelas, seperti seseorang memanggil namanya dari dalam apartemen Lena. Dia bangun, berjalan menuju dinding dan menempelkan telinganya. Namun hanya ada keheningan. Tetapi ketika dia mulai menjauh, suara itu terdengar lagi, lebih dekat dan lebih nyata. Ketakutan mulai menyelimutinya.
Dia mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman ini. Tetapi setiap kali bertemu Lena, ada sesuatu dalam sorot matanya yang terasa salah. Seolah-olah dia sedang menyimpan sesuatu.ขี้สัตว์ไว้ที่หลังไม่ได้เหรอวะทำเฮียอะไรผมเห็นแม่งเอากันไงเฮียปรากฏแม่งนัวกันยับเชี่ยออกทรง Suatu malam, ketika Bud kembali dari minimarket, dia mendapati pintu apartemen Lena sedikit terbuka. Dari dalam, hanya ada kegelapan. Ada dorongan dalam dirinya untuk melangkah masuk, meskipun akal sehatnya berteriak agar ia pergi. Dengan hati-hati, dia menyelinap ke dalam, memastikan tidak ada suara yang menandakan Lena ada di sana. Apartemen Lena ternyata lebih luas dari dugaannya. Dekorasinya begitu minimalis, hampir tidak ada barang pribadi, kecuali beberapa foto yang tergantung di dinding. Ketika Bud memperhatikan lebih dekat, bulu kuduknya merinding, seperti ada seseorang yang mengawasi dan mendokumentasikan setiap momen hidupnya. Di salah satu sudut ruangan, ada sebuah pintu kecil yang tertutup rapat. Dari balik pintu itu, Bud mendengar sesuatu, bunyi napas yang tersenggal. Lalu suara lirih seseorang berbisik, "Tolong, aku di sini." Jantungnya pun berdegup kencang. Ia ingin membuka pintu itu, tetapi sebelum tangannya menyentuh gagang, suara langkah kaki terdengar dari lorong. Tanpa pikir panjang, Bud bergegas keluar sebelum Lena pulang. Malam itu, Bud tidak bisa tidur. Setiap kali ia menutup mata, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Kamar apartemennya terasa lebih gelap dari biasanya, dan suara bisikan dari dinding semakin jelas. Lalu ada ketukan di pintunya. Karuna ya sampat หรือดื่มน้ำแม่มารับลูกแล้วภายในห้องกรุณาอย่าทักหรือสบตาไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวเบิ้ลไปดีแล้ว Seketika itu juga jantungnya berdetak lebih cepat. Di belakangnya, Lena muncul, berjalan mendekatinya sambil mengelus rambutnya dengan lembut. Kemudian, dia berbisik di telinganya, "Kau milikku sekarang." Bud panik, dia berlari keluar dari apartemennya dan menuju unit Lena. Tetapi saat pintunya terbuka, apartemen itu ternyata kosong. Tidak ada furnitur, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Seolah-olah Lena tidak pernah tinggal di sana.